Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa, para pelajar, para pendidik, para guru, dan seluruh yang berkaitan dengan pendidikan. Kali ini, tema kita hari ini adalah berbincang-bincang terkait pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu pendidikan untuk orang dewasa atau untuk anak kecil. Karena pada siang hari ini kita sudah kedatangan para tamu-tamu ini yang luar biasa. Diharapkan kehadirannya, dan alhamdulillah hari ini mereka semua bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa TV podcast Madinatul Ilmi yang berbahagia, ataupun para penggemar podcast kita yang ada di luar negeri. Mereka banyak banget bertanya kepada kita, dan alhamdulillah bisa kita langsung tanyakan ke para narasumber. Sebelum kita bahas pembahasan terkait pendidikan yang ada di Indonesia, saya ingin memperkenalkan dulu satu-satu. Yang pertama saya ingin kenalkan kepada para pemirsa, yaitu Ibu Khumairah, Dr. Anda Khumairah, SPD. Selamat datang Ibu Khumairah. Ya, terima kasih. Apa kabar untuk Mas Jawad? Baik, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Kurniawati, MM. Saya agak lupa nih gelarnya, karena gelarnya masya Allah semua nih guys di sini. Untuk Ibu Kurniawati, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Jawad. Lalu ada Bapak Amir, yaitu perwakilan dari sekolah MTS Fathahillah di Jakarta Selatan. Selamat datang Bapak Amir. Ya, makasih. Selamat datang juga. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah Dr. Rahmat, SPD MMLC, lulusan dari Mesir Al-Azhar. Selamat datang Bapak Rahmat. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya Bung Jawad? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah hadir di sini. Saya ingin langsung saja mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan. Siapa aja bebas sih untuk menjawab. Saya mulai ya. Pertanyaan pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu Kurnia selaku kepala sekolah juga ya Ibu ya. Apa sih yang menyebabkan pendidikan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu negara? Saya ulang pertanyaannya. Apa yang menyebabkan pendidikan sangat berpengaruh pada suatu negara? Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Dan di sini ada faktornya untuk kemajuan di pendidikan di suatu negara. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, ya, intelektual, dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan perekonomian. Pendidikan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, pendidikan dapat membantu meningkatkan kemajuan berpikir, kritis, kreativitas, dan inovasi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam membangun suatu negara. Kelima, meningkatkan stabilitas politik. Pendidikan dapat membantu meningkatkan stabilitas politik suatu negara dengan membentuk masyarakat yang lebih terdidik dan berpikiran terbuka. Mungkin ini saja sih jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Kurnia yang sudah ingin menjawab dengan sedetail barusan. Saya ingin mempertanyakan hal-hal terkait pendidikan lagi kepada Bapak Rahmat mungkin, yaitu pertanyaannya adalah
Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah sih Pak? Coba mohon pencerahannya Bapak Rahmat. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Mas Jawad ya. Jadi menurut saya mengapa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah? Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Ya diantaranya ada 4 faktor. Nah faktor pertama itu faktor kurangnya pendekatan. Nah di sini pendekatan pendidikan itu harus sangat penting untuk menaikkan kualitas yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, itu ada faktornya dinamakan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini menyebabkan kualitas guru dan kepala sekolah di Indonesia menjadi tidak merata. Dikarenakan tanggung jawab pendidikan itu berada di pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga, faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih rendah, yakni yang ketiga ya, sarana dan prasarana di pendidikan tersebut. Nah, ini sangat penting sarana dan prasarana buat pendidikan. Kenapa masih kurangnya atau masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu? Karena kurangnya sarana dan prasarana yang tidak merata. Karena ya ibaratkan di pendidikan di Indonesia ini belum merata lah sarana prasarananya, terutama di bagian daerah-daerah pelosok yang masih belum bisa terakses di bagian sana. Yang terakhir itu kenapa masih rendah? Karena pemerintah itu kebanyakan mengubah kurikulum atau pergantian kurikulum tiap tahunnya. Didasarkan apa? Karena mungkin faktor politik atau sosial budaya yang ini mengakibatkan kurangnya atau masih rendahnya pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang pendapat saya mengenai tentang mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat atas pencerahannya. Selanjutnya saya ingin bertanya-tanya nih ke Ibu Humaira. Saya memiliki 3 pertanyaan yang mungkin dengan kecerdasan dan pengalaman Ibu Humaira bisa langsung menjawab 3 pertanyaan yang ingin saya lontarkan. Dan sebenarnya saya mewakilkan orang-orang yang banyak yang nulis di komentar atau yang nge-email saya juga tentang si pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Akhirnya saya ringkas jadi 3 pertanyaan dan saya rasa saya harus menanyakan itu ke Ibu Humaira, oke? Pertanyaan pertama adalah apa pentingnya pendidikan bagi anak-anak? Yang kedua, upaya apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi rendahnya pendidikan di Indonesia? Yang ketiga, apa yang membuat pendidikan Indonesia tidak maju-maju nih sampai sekarang? Dimohon pencerahannya ya Ibu Humaira. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa pentingnya pendidikan bagi anak-anak? Jawabannya, pendidikan bagi anak sangatlah penting karena pendidikan adalah wadah untuk menambah wawasan. Pendidikan juga dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian hingga meningkatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Pendidikan tidak boleh diremehkan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi rendahnya pendidikan di Indonesia? Untuk jawabannya, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai urgensi pendidikan mewajibkan menempuh pendidikan selama 12 tahun. Memperbaiki kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, terutama di sekolah yang berada di daerah pelosok yang sulit untuk mendapat perhatian. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat pendidikan di Indonesia tidak maju?
Jawabannya, pendidikan di Indonesia masih susah maju karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya anggaran untuk pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, kurangnya akses pendidikan, kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, pemerataan pembangunan, kurikulum yang terus berganti-ganti, rendahnya mutu tenaga pengajar, gaji para guru honorer yang menunggak menjadi sumber masalah yang sampai saat ini tidak mampu untuk teratasi. Itu saja yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pencerahannya dan penjelasannya yang sangat detail barusan kepada Ibu Humaira. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya ingin mempertanyakan 3 pertanyaan juga sekaligus kepada Bapak Amir untuk dicerahkan dan dijelaskan kepada kita semua agar para pemirsa juga tuh paham gitu loh terkait pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia? Itu pertanyaan pertama untuk Pak Amir. Kedua, kenapa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata? Dan yang ketiga, bagaimana agar kualitas pendidikan di Indonesia menjadi semakin meningkat nih? Gimana nih Bapak Amir pencerahannya? Dimohon sekali untuk menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih ya Bang Jawad atas pertanyaannya tadi. Saya akan mengulang pertanyaan yang pertama, yaitu apa penyebab tingkat pendidikan di Indonesia itu masih rendah? Menurut saya ya, salah satu penyebab yang sangat berpengaruh untuk tingkat pendidikan Indonesia yang masih rendah itu tingkat kesadaran atas pentingnya pendidikan. Karena masih banyak orang-orang Indonesia yang lebih mementingkan pekerjaan daripada pendidikan. Biasanya orang Indonesia itu setelah selesai SMA itu nggak melanjutkan kuliah. Orang yang melanjutkan kuliah itu 30% aja dari Indonesia. Sebagian itu lebih mementingkan pekerjaan. Yang kedua itu biaya pendidikan yang mahal. Dan biaya pendidikan yang mahal ini merupakan salah satu faktor penting juga, karena kita lihat dari sisi perekonomian Indonesia yang sekarang yang masih itu aja yang masih belum bagus, yang bisa dikatakan negara yang masih berkembang, yang dalam kata kasarnya itu negara yang masih miskin dah gitu. Yang pertanyaan kedua tadi, apa yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia ya masih belum merata? Salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia yang masih belum merata itu seperti kata Bung Rahmat tadi, bahwasannya penyebabnya itu dari sarana dan prasarana. Kenapa sarana prasarana itu yang sangat penting? Kita lihat aja di salah satu daerah itu di Papua. Papua terkenal dengan daerah yang paling kaya dari sumber daya alamnya. Tetapi karena kualitas pendidikannya yang buruk, itu menyebabkan banyak pengangguran dan banyak orang-orang Papua itu yang nggak bekerja. Dan juga sarana dan prasarana di daerah sana yang masih nggak sebagus di daerah Jakarta lah gitu. Dan yang kedua itu kualitas guru, karena kualitas guru sangat mempengaruhi tingkat kualitas dalam suatu pendidikan. Yang ketiga itu pertanyaannya tadi, bagaimana cara ya Bang meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Itu menurut saya ada beberapa cara sih, yaitu dari biaya sekolah yang murah, karena yang saya bilang tadi bahwasannya masih banyak orang-orang susah di Indonesia yang mau pengen sekolah tapi biaya pendidikan yang begitu tinggi yang menyebabkan mereka berhenti sekolah gitu. Dan yang kedua juga tadi sarana prasarana itu sangat penting, karena mutu dan kualitas pendidikan itu dilihat dari sarana prasarana dan juga kualitas seorang guru. Itu sih Bang menurut saya. Sekian aja Bang ya.
Baik, terima kasih banyak Bapak Amir atas pencerahannya dan penjelasannya yang luar biasa. Di sini saya ingin berterima kasih juga kepada para pemirsa, lalu kepada para narasumber kita semua, Ibu Humaira, Ibu Kurnia, Bapak Amir, Bapak Rahmat yang sudah menghadiri podcast kita hari ini. Kayaknya cukup ya untuk penjelasan tentang terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Insya Allah kita akan lanjut di podcast-podcast kita atau di episode-episode kita yang mendatang. Kita akan bahas lagi mungkin seputar pendidikan juga, tapi lebih dalam. Terima kasih banyak para pemirsa podcast Madinatul Ilmi yang berbahagia dan para narasumber yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam